Bayangkan, 7 juta tahun sejarah manusia dihapus dalam satu keputusan para dewa, tidak ada pengadilan, tidak ada belas kasihan. Hanya satu vonis, dimusnahkan, manusia dianggap gagal, penuh dosa, tidak layak diberi masa depan. 13 manusia dipanggil, bukan pahlawan suci, bukan orang baik, ada penakluk yang hanya mengenal kekuatan, ada seorang ayah yang bertarung demi anak-anaknya, ada pendekar gagal yang menolak menyerah, ada pembunuh yang menjadikan tipu daya sebagai senjata, ada manusia yang menolak takdir, dan ada raja yang tak pernah berlutut bahkan di hadapan dewa. Mereka tidak bertarung untuk kejayaan, mereka bertarung karena jika mereka kalah, umat manusia akan lenyap selamanya. Inilah Ragnarok, pertarungan terakhir umat manusia, dan hari ini kita akan membahas 7 perwakilan manusia di anime Record of Ragnarok. Nomor 1, Lu Bufengxian, kekuatan yang menantang langit. Lu Bufengxian adalah manusia yang sejak lahir tidak pernah mengenal rasa takut. Di medan perang, ia tidak pernah bertanya, apakah bisa menang? Yang ia tanyakan hanya satu, siapa yang paling kuat? Lu Bu hidup di dunia manusia di mana tidak ada satupun lawan yang mampu membuat jantungnya berdebar. Kemenangan demi kemenangan justru menjadi kutukan baginya, karena bagi Lu Bu, hidup tanpa lawan sepadan adalah hidup tanpa makna. Saat Ragnarok dimulai, Lu Bu tersenyum. Bukan karena ingin menyelamatkan manusia, tapi karena akhirnya, ia bisa bertarung melawan dewa petir, Thor. Dengan Volun Skypiercer, Lu Bu menjadi manusia pertama yang menembus pertahanan ilahi. Untuk sesaat, para dewa terdiam. Lu Bu gugur, namun ia gugur sambil tertawa. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menemukan lawan yang membuatnya puas. Nomor 2, Adam. Cinta ayah yang melampaui dewa. Adam tidak pernah ingin bertarung. Ia tidak peduli dengan kehormatan, tidak peduli dengan kemenangan. Ia hanya melihat satu hal, anak-anaknya akan dimusnahkan. Adam berdiri di arena Ragnarok tanpa kebencian, tanpa amarah. Dengan Eyes of the Lord, Adam mampu meniru setiap teknik ilahi. Bahkan Zeus, raja para dewa, dipaksa bertarung sampai batas kehancuran tubuhnya sendiri. Namun Adam tidak menyerang lebih dulu. Ia hanya membalas, karena bagi seorang ayah, menyerang bukanlah tujuan. Melindungi adalah segalanya. Saat tubuh Adam akhirnya runtuh, ia masih berdiri, masih memukul. Bukan karena ia kuat, tapi karena cinta tidak mengenal batas. Adam tidak mati sebagai pemenang. Namun sejak hari itu, tidak ada satupun manusia yang merasa tidak dicintai. Nomor 3, Sasaki Kojiro. Kekalahan yang menjadi senjata. Sasaki Kojiro bukan legenda kemenangan. Ia legenda kekalahan. Sepanjang hidupnya, ia selalu kalah dalam duel penting. Namun Kojiro tidak pernah menyalahkan dunia. Ia tidak berhenti. Setiap kekalahan ia pelajari. Ia analisis. Ia simpan dalam pikirannya. Ketika melawan Poseidon, dewa kesempurnaan yang tidak pernah ragu, Kojiro melihat ribuan masa depan. Setiap serangan Poseidon sudah ia alami di dalam pikirannya. Poseidon adalah dewa yang sempurna. Dan kesempurnaan tidak berkembang. Kojiro menang bukan karena bakat. Ia menang karena proses. Nomor 4, Jack the Ripper. Kejahatan yang membunuh dewa. Jack the Ripper adalah pilihan paling kontroversial. Ia bukan pahlawan. Ia bukan pejuang. Ia adalah pembunuh. Namun Brunhilde tahu satu hal. Untuk melawan dewa keadilan, dibutuhkan manusia yang tidak percaya pada keadilan. Jack bertarung dengan kebohongan, dengan manipulasi, dengan ketakutan. Ia menjadikan seluruh London sebagai senjata. Hercules kalah bukan karena fisik. Ia kalah karena percaya pada kebaikan manusia, dan Jack menghancurkan kepercayaan itu. Nomor 5, Raiden Tamemon. Kekuatan yang menjadi kutukan. Raiden Tamemon terlahir dengan tubuh yang terlalu kuat untuk manusia. Otot-ototnya tumbuh berlebihan menghancurkan tubuhnya sendiri. Karena itu, sepanjang hidupnya Raiden selalu menahan diri. Ia bukan takut kalah. Ia takut tidak bisa hidup jika bertarung sepenuh hati. Di Ragnarok, Raiden akhirnya mendapat satu hal yang tak pernah ia miliki. Izin untuk melepaskan seluruh kekuatannya. Dengan Volun yang menahan ototnya, Raiden melawan Shiva tanpa ragu. Setiap pukulan menyakitkan, setiap benturan mendekatkan kematian. Namun Raiden tersenyum. Karena untuk pertama kalinya, ia bertarung tanpa penyesalan. Nomor 6, Buddha, manusia yang menolak takdir. Buddha pernah menjadi manusia,
Ia memahami penderitaan dan ketakutan. Namun setelah tercerahkan, ia menyadari satu hal. Para dewa tidak membebaskan manusia, mereka hanya mengatur manusia. Dengan kemampuan melihat masa depan, Buddha menolak tunduk pada takdir. Saat Ragnarok dimulai, ia tidak berpihak pada siapapun. Ia bertarung bukan demi manusia dan bukan demi dewa. Ia bertarung demi kebebasan memilih. Setiap serangan yang ia hindari bukan karena cepat, melainkan karena sudah ia lihat sebelumnya. Nomor 7, Qin Shi Huang. Raja yang tak pernah berlutut. Qin Shi Huang hidup sebagai raja di dunia yang penuh pengkhianatan. Sejak awal, ia belajar satu hal. Seorang raja tidak boleh runtuh. Di arena Ragnarok, Qin tidak mencari kemenangan pribadi. Ia menanggung rasa sakit sendiri, membalikkan serangan lawan dengan ketenangan seorang kaisar. Qin tidak berteriak, ia tidak meminta bantuan, karena raja sejati berdiri paling depan.